Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almatiana, NIM 201103010005. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang hakikat filsafat komunikasi. Menurut Profesor Onong, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan kompersif, teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan juga metode-metodenya. Teknik komunikasi terdiri dari komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktif, dan hubungan manusiawi. Metode komunikasi meliputi jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf, dan juga perpustakaan. Pemikiran filsafat komunikasi merupakan pemikiran yang menyatu dengan pemikiran teori komunikasi. Beberapa tokoh yang menjadi pemikir filsafat komunikasi diantaranya ialah yang pertama Richard L. Nigan, yang kedua Stephen Lidjon, dan yang ketiga Whitney Ermon. Pemikiran Richard L. Nigan. Richard L. Nigan secara khusus membahas analisis filosofis atas proses komunikasi. Filsafat dalam disiplin ilmu komunikasi biasanya meletakkan titik refleksinya pada pertanyaan-pertanyaan, yaitu apa yang kita ketahui tentang metafisika, bagaimana kita mengetahui epistemologi, dan apakah kita yakin tentang aksiologi, dan yang keempat, apakah kita benar tentang logika. Selanjutnya yaitu pemikiran Stephen W. Lidjon. Komunikasi menurut Lidjon dapat digambarkan dalam matrik persilangan antara tingkah laku sumber pesan dan juga tingkah laku penerima pesan. Selanjutnya, Lidjon menyoroti perbedaan perspektif yang terdapat dalam ilmu komunikasi. Perspektif yang ada dalam ilmu komunikasi dapat berbeda dengan perspektif lainnya. Mereka tidak hanya berbeda dalam hal pengelompokan, akan tetapi mereka dapat juga berbeda dalam hal konsepsi maupun asumsi dasar. Untuk menjelaskan perbedaan konsep, landasan berpikir, fokus, dan bias masing-masing perspektif, penulis mencoba merujuk pada bidang metateori. Metateori merupakan suatu bidang yang berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori. Metateori merupakan bentuk spekulasi pada sifat inquiry atas isi teori-teori, secara khusus memusatkan perhatian pada beberapa pertanyaan, seperti apa yang seharusnya diteliti, bagaimana observasi seharusnya dilakukan, dan bentuk teori apa yang seharusnya digunakan. Isu-isu metateoritis sangat kompleks, akan tetapi dapat dikelompokkan dalam 3 tema besar, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Selanjutnya yaitu pemikiran Whitney Ermon. Whitney Ermon tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip fungsi media berikut hubungannya dengan negara. Mount dalam filsafatnya menyatakan penjelasan keterpautan pemerintah dengan jurnalistik di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Menurut Mount, pers terbagi menjadi 5, yakni yang pertama otoriter, yang kedua sosial otoriter, yang ketiga libertarian, yang keempat sosial libertarian, dan yang kelima sosial sentralis. Yang pertama yaitu otoriter, yakni sistem pers di mana ada sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah menekan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Selanjutnya yaitu sosial otoriter, yakni pres yang dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintah untuk melengkapi pres guna mencapai tujuan ekonomi nasional dan tujuan filsafati. Dan yang ketiga libertarian, yakni ketidakan pengawasan pemerintah, kecuali undang-undang tentang fitnah dan cabul, untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas. Selanjutnya, sosial libertarian, yakni pengawasan pemerintah secara minimal untuk menyambut saluran-saluran komunikasi dan untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Dan yang terakhir, sosial sentralis, yakni kepemilikan pemerintah atau lembaga umum dengan saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.